Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah motherboard flagship untuk chipset B550 dan kali ini dari Asus ROG. Kayaknya banyak banget ya motherboard B550 yang masuk ke gue, hampir dari semua brand. Bahkan setelah ROG ini juga gue masih ada ASRock B550M Steel Legend yang nyusul nanti videonya karena gue masih harus tes lagi setelah video ini. Dan yang ada di gue sebelah ini adalah ROG Strix B550F Gaming. Untuk pembahasannya seperti biasa gue akan mulai dari fisiknya dulu. Oke, jadi buat yang belum tahu, untuk seri ROG Strix khususnya untuk seri F Gaming ini adalah salah satu seri yang paling premium dari ROG untuk chipset B550. Dan menurut gua ini adalah seri flagship yang cukup menarik mengingat di kompetitornya seperti B550 Aorus Master misalkan, itu harganya udah hampir 6 juta untuk kelasnya B550. Dan untuk ROG kali ini ngeluarin harga motherboard flagship yang harganya ini oke, karena untuk F-Strix ini harganya masih ada di angka 3 jutaan, 3,4 juta, 3,5 juta. Dan kenapa gue bilang ini menarik, nanti gue akan bahas. Kita akan bahas mulai dari fisiknya dulu. Untuk seri F-Strix Gaming ini, dia ini ukurannya adalah ATX, jadi ini ukuran standar yang paling besar sih, yang lebih besar sedikit ada EATX. Habis itu ada micro tuh rata-rata di seri TUF Gaming. Habis itu untuk di ROG Strix juga sebenarnya ada B550i-nya yang mini ITX, tapi untuk ini form factor-nya adalah ATX. Buat desain warnanya sendiri untuk ROG Strix B550F Gaming ini, dia warnanya lebih pekat warna hitam ya, bahkan sampai PCB-nya juga. Biasanya warna PCB-nya atau warna di bagian cover-covernya itu warna hitamnya seperti agak kecoklat-coklatan, tapi kali ini dia benar-benar matte warna hitam banget. Dan ini nunjukin seberapa premiumnya motherboard ini. ROG juga di sini ngasih beberapa detail-detail kecil seperti tulisan-tulisan Republic of Gamer di bagian PCB-nya. Jadi gue juga cukup salut untuk detail-detail untuk urusan desainnya ini. Dan sesuai namanya, tentu motherboard ini menggunakan chipset B550 dari AMD. Yang dimana chipset B550 itu udah mendukung yang namanya PCI Express generasi keempat dari CPU LAN-nya ya, atau dari PCIe LAN yang ada di CPU. Tapi untuk di bagian chipsetnya, itu masih PCI Express generasi ketiga. Dan untuk I/O-nya sendiri udah mendukung USB 3.2. Konfigurasi PCI Express-nya sendiri, itu yang bagian atas, semuanya ini adalah PCI Express generasi keempat yang diambil dari LAN CPU. Untuk bagian M.2-nya yang di bagian atas, dan untuk PCI Express x16 yang ada di atas. Sementara untuk yang di bawah sini, semuanya itu adalah PCI Express generasi ketiga dan semuanya diambil dari LAN chipset. Jadi memang ini belum switching seperti B550 Aorus Master yang dua-duanya itu bisa switch antara PCIe Gen 3 dan juga PCIe Gen 4. Tapi kalau ini belum. Tapi mengingat harganya ini hampir setengahnya, gua rasa nggak ada masalahnya juga karena kita masih tetap bisa menggunakan storage seperti NVMe Gen 4 atau VGA card yang udah mendukung PCI Express generasi keempat seperti 5700 XT gitu atau 5600 XT. Untuk slot RAM ini udah mendukung Optimum 2 dan ada 4 DIMM dengan konfigurasi dual channel memory. Slot RAM ini juga udah mendukung double capacity memory sehingga untuk kapasitasnya itu udah bisa sampai 128 GB. Apabila kalian menggunakan RAM double capacity memory seperti Trident ZDC kalau nggak salah, itu dia udah bisa sampai 128 GB untuk kapasitasnya. Dan yang bikin gue terkesan sama motherboard ini salah satunya adalah di bagian I/O-nya, bukan karena udah pre-mounted di bagian I/O shield-nya, tapi karena untuk kelas motherboard di angka 3 jutaan, ini dia udah dapet yang namanya Wi-Fi 6. Habis itu juga ada yang namanya USB Type-C, dan di sini ada BIOS flashback untuk update BIOS tanpa CPU, tanpa RAM, dan juga tanpa GPU. Kenapa gue bilang menarik? Ini karena di kelas 3 jutaan, contohnya seperti B550 Tomahawk aja, itu dia belum dapat yang namanya Wi-Fi 6. Sementara untuk ROG Strix itu udah dapat yang namanya Wi-Fi 6. Dan untuk di bagian audio ini juga udah menggunakan Supreme FX yang paling baru. Ini udah di customize sama Asus. Jadi dia ini ceritanya udah mendukung yang namanya AI noise cancelling untuk di bagian audionya. Jadi gua rasa untuk bagian I/O eksternal itu untuk ROG Strix B550F Gaming di sini gue udah bisa bilang juara banget sih. Dan untuk internal I/O-nya di sini untuk RGB itu total headernya ada 3. Sayangnya untuk ARGB slotnya itu cuma ada 1 untuk ARGB-nya. Tapi kalau lu nggak terlalu seneng sama yang namanya RGB, gue rasa itu bukan jadi sebuah deal breaker ya. Apabila lu
mau membeli motherboard dengan chipset B550 apalagi B550 yang flagship. Untuk slot SATA itu udah tersedia ada 6 di sini dan posisinya untuk slot SATA-nya juga masih sangat oke menurut gua karena semuanya ada di bagian samping sehingga untuk cabling di dalam casing nanti nggak terlalu ribet. Dan gue juga senang sama posisi header dari water pump-nya. Untuk header water pump-nya itu dia deket di area soket. Kenapa gue senang dengan tempat yang ada di sini? Itu karena biasanya untuk water pump itu kabelnya itu nggak terlalu panjang sehingga masih gampang untuk dilibetin di area water pumpnya, habis itu dicolokin ke sini gitu, nggak jauh-jauh harus di samping sebelah sini gitu. Apalagi kalau naruh water pumpnya di bawah sih itu udah keterlaluan sih menurut gue. Untuk B550 F-Strix Gaming itu nggak ada LED postcode ya, LED-nya itu cuma ada di bak LED aja di area samping sini. Jadi untuk troubleshooting sebenarnya udah cukup membantu dan di sini belum ada yang namanya instant clear CMOS. Untuk clear CMOS itu kalian bisa jumper di bagian bawah sini. Jadi masih menggunakan jumper. Cuma seenggaknya kalian udah bisa tahu lah kalau misalkan ada masalahnya di RAM, di CPU, di VGA atau gagal booting itu udah ketahuan semua di LED di baknya. Dan kayaknya emang dikit banget ya motherboard B550 yang udah tersedia instant clear CMOS. Sekelas B550 Aorus Master aja yang harganya udah hampir 6 juta itu instant clear CMOS belum ada. Dan selanjutnya yang paling menarik yang biasanya jadi tontonan untuk konten-konten motherboard ini adalah di soket area. Nah, untuk soket tentunya pasti kalian udah pada tahu ya kalau soket yang digunakan ini adalah soket AM4. CPU yang bisa didukung itu adalah AMD Ryzen generasi ketiga dan seterusnya. Alias ini CPU Ryzen 7 nanometer plus nanti lah gitu. Jadi untuk 3200G, 3400G atau CPU 12 nanometer Ryzen itu udah nggak didukung di B550. Menariknya juga motherboard ini udah 6 layer ya untuk PCB-nya dan itu udah harus banget sih menurut gua untuk motherboard kelas-kelas flagship seperti ROG Strix ini. Dan untuk power desainnya itu seperti apa? Power desainnya ini dia menggunakan 14 power stages dengan konfigurasi 12+2. 12 itu untuk CPU dan 2-nya itu adalah untuk SoC. Untuk MOSFET yang digunakan di sini adalah DRMOS SiC 63950A. Controller PWM-nya adalah ASP1106 JGQW. Controller yang di custom oleh Asus, diberikan nama DigiPlus biasanya. Ini controller 6 phase, jadi power stages-nya menggunakan doubler. Mungkin kalian ngiranya, pakai doubler jadinya motherboard-nya kurang bagus dong kalau pakai doubler. Sebenarnya enggak juga sih, karena sebenarnya menggunakan doubler atau enggak bukan berarti menentukan ini motherboard-nya jadi jelek VRM-nya atau ini yang enggak doubler jadi bagus motherboard-nya. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Karena sebenarnya kuncinya ini ada di controllernya dan PWM controller yang diberikan sama ROG ini emang agak-agak ajaib. Contohnya aja seperti ROG Crosshair series, mulai dari Crosshair 6 sampai Crosshair 8 itu juga menggunakan doubler untuk VRM MOSFET-nya. Tapi si Crosshair series itu bahkan bisa tahan sampai 500 watt lebih untuk VRM-nya. Dan itu adalah salah satu flagship motherboard untuk AMD yang paling bagus loh. Emang ROG sebenarnya ngeluarin solusi ini biar biaya produksinya itu lebih rendah. Sehingga kalau kalian ngecek-ngecek, itu harga flagship motherboard AMD untuk seri ROG, seperti ROG Strix, bahkan Crosshair series di X570, itu harganya nggak ada yang sampai puluhan juta. Di B550 paling mahal di 3 jutaan. Di X570 kalau kalian beli Crosshair 8 Hero itu harganya masih di 7 jutaan. Sementara di kompetitornya mereka jual di 10 juta, di 13 juta. Intinya VRM-nya ini emang cukup ajaib lah untuk ROG dan nanti kita bakalan lihat hasil pengujiannya itu seperti apa. Area VRM-nya ini juga udah dilengkapi dengan heatsink dan juga udah ada thermal pad-nya. Dan yang baiknya di sini adalah ini nggak cuma nempel ke area MOSFET-nya aja, tapi ke area power choke-nya juga dia nempel dan dikasih thermal pad juga. Memang kekurangannya sih sebenarnya belum ada direct heat pipe sih. Cuma ya seenggaknya ini adalah jenis heatsink yang tebal dan lumayan berat juga untuk jenis logamnya. Lalu kalau kita ngomongin soal BIOS-nya ROG ini nggak ada perubahan yang signifikan sih. Dan BIOS-nya ROG ini juga masih menjadi salah satu BIOS dengan UI paling favorit buat gue. Karena ya emang gue sehari-hari udah pakai board ROG sih. Untuk pengguna baru di board ROG AMD, jangan bingung untuk cari profil XMP di ROG ini. Khusus untuk platform AMD, profil XMP di sini namanya diganti jadi DOCP. Selebihnya pengaturan gue bisa bilang sangat mudah dipahami dan sangat lengkap. Dan untuk pengujiannya di sini gue akan menggunakan CPU AMD Ryzen 9 3900X. Kenapa bukan pakai yang XT? Karena 3900X ini powernya justru lebih tinggi saat di load.
Jadi gua rasa lebih enak buat dipakai nyiksa-nyiksa motherboard seperti ini. Dan kenapa nggak pakai 3950X kalian biar lebih kesiksa gitu motherboardnya? Gue lagi nggak pegang CPU 3950X jujur aja. Untuk cooling gue menggunakan Enermax Tech 2360, RAM-nya gue menggunakan G-Skill Trident Zinio 2x8GB DDR4 3600, GPU GTX 1080 Ti ROG Strix, SSD 500GB, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W. Dan tes ini dijalankan pada posisi default dan Precision Boost Overdrive aktif. Tes juga akan dijalankan dengan heatsink dan tanpa heatsink. Jadi heatsinknya nanti juga akan gue lepas untuk pengujian worst case scenario. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian pertama. Untuk performance konsistensi itu kita menggunakan Cinebench R20 untuk pengujiannya kali ini. Posisi default menunjukkan skor yang aman, stabil, hampir menyentuh angka 7000. Skor yang juga sesuai sih untuk 3900X, dan posisi PBO aktif itu nampak nggak ada masalah ya. Skor masih sangat aman dan konsisten. Tes kedua ini adalah ngecek dulu untuk CPU power draw-nya, dan untuk ngecek CPU power draw ini gue menggunakan Prime 95 selama 30 menit, dan hasilnya di sini adalah posisi default rata-rata di angka 125W dan maksimum di angka 141W. Sementara menggunakan Precision Boost Overdrive, rata-rata itu di angka 175W dan maksimum di angka 189W. Terlihat di sini bahwa Precision Boost Overdrive membuat power CPU jadi bengkak. Nah, lalu untuk suhu VRM-nya sendiri gimana? Kita udah menggunakan CPU kelas 12 core seperti Ryzen 9 3900X. Kira-kira untuk suhu VRM-nya gimana? Gue udah tes menggunakan Prime 95 selama 30 menit. Di sini motherboardnya nggak memiliki sensor suhu VRM yang terbaca oleh HW Info. Suhu saat menggunakan heatsink dicek melalui thermocouple probe di area MOSFET. Jadi seharusnya ini udah menunjukkan hasil suhu yang valid. Suhu saat default maksimal yang didapetin selama stress test 30 menit ini masih di angka 60 derajat Celcius. Menggunakan Precision Boost Overdrive suhu VRM naik ke 70, tapi tentu ini suhu yang adem banget untuk load hampir 190W. Suhu kabel di sini juga jadi adem berkat adanya 8+4 pin. Ini ngebantu banget untuk load besar. Lalu selanjutnya adalah pengujian suhu VRM tanpa heatsink. Dan gue juga nggak tanggung-tanggung di sini. Gue langsung load dengan Prime 95 Small FFT. Gue ingetin sekali lagi, heatsinknya nggak ada. Jadi harusnya kalian sebisa mungkin sih jangan tiru ini, karena ini hanya untuk pengujian aja. Ini hanya untuk ngetes worst case scenario aja. Apabila mungkin ambience-nya itu kalian panas banget, ruangannya nggak ber-AC, mungkin ambience-nya berapa ya? Ambience-nya mungkin bisa 30 lebih gitu ruangannya, karena cuma pakai kipas angin doang atau gimana. Intinya kalau misalkan kalian motherboardnya udah ada heatsinknya, sebisa mungkin ya udah nggak perlu dilepas lah, ngapain juga, karena pakai heatsink udah pasti lebih bagus. Untuk kasus ini suhu dicek dengan thermal gun industrial, bukan thermal gun untuk badan ya ini. Beda. Di sini nggak pakai thermocouple karena gue masih bingung ngejepit sensor kabelnya gimana. Menariknya, tanpa heatsink pun saat default suhunya masih di 63 derajat maksimumnya. Menggunakan Precision Boost Overdrive suhunya naik ke 76, tapi balik lagi, ini ajaib banget. Gue nggak expect suhu VRM-nya akan seadem ini pas heatsinknya dilepas. Mungkin suhunya bisa jadi lebih naik kalau pakai Ryzen 9 3950X kali ya. Cuma sayangnya, gue nggak pegang CPU 16 core tersebut. Dan tentu ini udah termasuk bagus banget. Mengingat untuk 12 core VRM-nya ya masih santai-santai aja gitu. Salut untuk ROG. Oke, masuk ke kesimpulan gue soal ROG Strix B550F Gaming ini seperti apa. Gue rasa ini adalah motherboard B550 terbaik untuk kelas flagship. Harga masih waras di 3 jutaan, include Wi-Fi 6, I/O-nya juara, power desainnya juga sangat efisien. Urusan estetik udah lebih ke selera. Tapi entahlah, flagship ROG ini nggak tahu kenapa affordable berasanya kalau untuk platformnya AMD. Yang amat disayangkan sebenarnya dari seri ROG Strix ini untuk B550F Gaming itu sebenarnya ada di stoknya. Entah kenapa ini stoknya sedikit banget untuk ROG. Jadi gue rasa gue titip pesan sama ROG Indonesia, masukin stoknya agak banyak untuk B550F Gaming ini. Karena ya pede aja, ini bukan motherboard yang sebenarnya mahal kok. Kalau dihitung dari value yang didapetin untuk motherboard 3 jutaan, justru ini malah motherboard yang punya harga yang sangat kompetitif dengan kompetitornya. Jadi gua rasa kedepannya sebaiknya ROG pede-pede aja harusnya masukin stok yang banyak untuk ROG Strix B550F Gaming. Jadi kira-kira menurut kalian gimana soal ROG Strix B550F Gaming ini? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.